Pernah nggak sih kamu lihat orang baik lama-lama berubah setelah salah pilih teman? Atau sebaliknya, orang biasa aja tiba-tiba hidupnya naik karena ganti lingkungan. Jadi sebenarnya yang lebih kuat membentuk manusia itu siapa? Dirinya sendiri atau lingkungan? Coba kita ngobrol santai. Bayangin kita lagi duduk di warung kopi. Gelas kopi hitam masih ngebul. Di meja sebelah ada orang yang ngobrol politik. Di sudut sana ada yang bahas bisnis. Ada juga yang ketawa-ketawa tanpa arah. Terus tiba-tiba ada satu pertanyaan muncul. Kenapa orang-orang tertentu selalu berkumpul dengan tipe orang yang mirip? Orang rajin sering punya teman rajin. Yang suka belajar biasanya nongkrong sama orang yang suka diskusi. Yang suka gosip ya sering ketemu sama kelompok yang sama-sama hidup dari cerita orang. Kebetulan atau memang ada sesuatu yang lebih dalam. Tan Malaka pernah memakai perumpamaan yang sederhana tapi ngena banget. Air berkumpul dengan air, minyak berkumpul dengan minyak. Sulit menyatu karena sifatnya berbeda. Kalimat ini sebenarnya bukan cuma bicara soal pertemanan, tapi soal bagaimana manusia memilih dan dipilih oleh lingkungan. Kalau dipikir-pikir, sejak kecil kita semua dibentuk oleh lingkungan. Waktu kecil, cara bicara kita banyak meniru orang rumah. Cara bercanda meniru teman, dan cara berpikir meniru orang yang paling sering kita dengar. Ada pepatah yang bilang, tunjukkan 5 orang terdekatmu, aku bisa menebak masa depanmu. Mungkin terdengar berlebihan, tapi coba jawab jujur. Pertanyaan buat kamu, kalau sekarang dilihat dari lingkungan pertemananmu, mereka lebih sering membahas masa depan atau cuma hiburan sesaat? Tulis di kolom komentar ya. Ada satu hal yang menarik, kita sering berpikir karakter itu bawaan. Padahal banyak penelitian dan pengalaman hidup menunjukkan bahwa manusia itu adaptif. Kalau setiap hari kamu berada di lingkungan yang disiplin, lama-lama kamu ikut tepat waktu. Kalau tiap hari dengar orang mengeluh, tanpa sadar kamu ikut merasakan hidup tidak adil. Kalau tiap hari ada orang semangat berkembang, energi itu nular. Dan yang paling berbahaya, pengaruh lingkungan sering tidak terasa. Tidak langsung, perubahannya pelan, sedikit demi sedikit, sampai suatu saat kita sadar, loh, kok aku sekarang beda ya? Coba lihat contoh sederhana, ada 2 orang, kemampuan awalnya sama. Yang pertama, masuk lingkungan yang suka membaca, diskusi, dan kerja keras. Yang kedua, masuk lingkungan yang tiap malam hanya menghabiskan waktu tanpa arah. Setahun kemudian, mereka seperti 2 orang yang berbeda. Pada awalnya sama, yang berubah bukan otaknya. Yang berubah adalah apa yang masuk ke dalam pikirannya setiap hari. Karena manusia itu seperti tanah, apa yang sering ditanam, itu yang akan tumbuh. Tapi, ada pertanyaan yang lebih sulit. Kalau lingkungan sangat berpengaruh, berarti kita nggak punya kendali dong? Tidak juga, karena karakter dan lingkungan itu saling menarik. Orang yang disiplin biasanya mulai merasa tidak nyaman di lingkungan yang malas. Dan sebaliknya, orang yang terbiasa hidup tanpa tujuan sering merasa terganggu kalau terlalu dekat dengan orang yang sangat ambisius. Kenapa? Karena lingkungan yang berbeda memaksa kita berubah. Dan perubahan itu sangat tidak nyaman. Pernah nggak kamu ngalamin gini? Saat mulai belajar serius, teman malah bilang, ngapain sih serius amat? Saat mulai hemat, ada yang bilang, udahlah nikmatin hidup aja. Dan saat mulai mengurangi nongkrong, dibilang berubah. Padahal mungkin bukan berubah. Mungkin kamu yang sedang tumbuh, dan pertumbuhan sering bikin hubungan lama terasa asing. Ada cerita menarik nih, banyak orang bilang, aku tetap bisa jadi baik meskipun lingkunganku buruk. Secara teori bisa, tapi kenyataannya berat. Karena setiap hari kamu sedang melawan arus. Bayangkan kamu berenang melawan arus sungai. 5 menit mungkin kuat, tapi kalau bertahun-tahun, makanya bukan berarti kita harus meninggalkan semua orang. Tapi kita harus sadar, lingkungan itu investasi. Kalau tiap hari menaruh waktu di tempat yang salah, hasilnya juga ikut salah. Sekarang coba pikir, siapa 3 orang yang paling sering kamu ajak ngobrol? Apa topik yang paling sering kamu bahas? Uang, masa depan, orang lain, keluhan, atau mimpi? Karena topik pembicaraan hari ini sering jadi arah hidup besok. Dan ini bagian yang paling menarik dari pesan Tan Malaka. Beliau bukan cuma menyuruh kita pilih teman, tapi mengajak kita bercermin. Kalau sekarang lingkungan kita penuh drama, mungkin ada sesuatu dalam diri kita yang masih nyaman dengan itu. Kalau lingkungan kita penuh pertumbuhan, mungkin ada kualitas dalam diri kita yang sedang berkembang. Karena manusia bukan cuma memilih tempat, tapi juga menarik tempat yang cocok dengan dirinya. Dan pertanyaannya, kalau hari ini kamu masuk ke lingkungan impianmu, apakah kamu sudah jadi orang yang layak berada di sana? Diam sebentar dan coba pikirkan. Ada orang yang ingin sukses,
tapi marah saat dikritik. Ada yang ingin pinter, tapi malas belajar. Ada yang ingin hidup tenang, tapi terus mencari keributan. Kadang masalahnya bukan lingkungan kita yang menolak, tapi diri kita yang belum siap. Jadi, mana yang lebih kuat? Karakter atau lingkungan? Jawabannya mungkin bukan salah satunya. Karakter menentukan lingkungan yang kita cari. Lingkungan menentukan karakter yang kita pelihara. Keduanya seperti roda, saling memutar. Dan tugas kita adalah sadar kita sedang diputar ke arah yang mana. Sebelum video ini selesai, saya mau kasih satu pertanyaan terakhir. Kalau kamu terus hidup dengan lingkungan yang sekarang dan tidak ada perubahan, kira-kira 5 tahun lagi kamu akan jadi seperti apa? Tulis jawabanmu di komentar, karena kadang perubahan besar tidak dimulai dari keputusan besar, tapi dari memilih duduk dengan orang yang tepat. Dan mungkin hari ini adalah waktu yang tepat untuk mulai memilih. Karena air tetap berkumpul dengan air, minyak tetap berkumpul dengan minyak, dan manusia perlahan menjadi seperti lingkungan yang paling dekat dengannya. Sampai jumpa di video berikutnya.